Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin wal hadirat sekalian yang telah menginfakkan hartanya. Mudah-mudahan apa yang diinfakkan oleh hadirin wal hadirat sekalian menjadi ladang pahala dan juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu acara inti Mau'idatul Hasanah atau tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Muhyiddin Hasbi. Untuk itu kepada yang terhormat Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhyiddin Hasbi kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad wa ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aqyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibtalih wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aydan anishkur li wa liwalidayk. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala Ibnu Malik fil Khalasah wa khabarul mahsuri qaddim abada wa ma lana illa ittiba'u Ahmad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi
وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin wal hadirat, jamaah maulid yang berbahagia, sebelumnya saya mau minta maaf bil khusus para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, umumnya hadirin hadirat semua. Emang apa sih perlu minta maaf duluan? Karena barangkali saya ini telah su'ul adab. Apa itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu su'ul. Jelek tata kerama, kagak ada sopannya, duduk di atas panggung dengan dekorasi yang begini indahnya, pakai lampu kedap-kedip baik, jadi puyeng melihatnya. Di depan ada sebuah meja, ada pun apa berbulu begini. Diundang sama panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara yang amat sangat mulia ini. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata saya yang salah atau keceletot omong, apa itu keceletot? Cari di Google keceletot, sampai kiamat nonton gimana. Adapun salahnya mah itu mah di mana baik, maafin deh ya. Sebab terus terang saja sebenarnya saya ini belumlah uruf dipanggil kiai. Jadi kalau digeroin kiai, apa itu digeroin? Jadi kalau digeroin kiai, dia perasaan hati saya kuat sing serep lah, sing sereset, merinding. Kadang-kadang panitia yang terlalu berlebihan ketika menyambut datangnya mubalik. Beberapa tahun yang lalu saya diundang di daerah Bogor, percis dekat IPB. IPB itu adalah institut. Apa itu institut? Itu yang meledak bau. Jangan itu. Begitu saya digeroin nama MC, ngeloyoklah saya ke panggung. Alangkah kagetnya hati saya pada saat itu, karena disambut dengan dordar petasan. Akhirnya saya pelahak pelohok. Kenapa? Karena sejelek-jelek baru ngalamin kayak begini penyambutannya, petasan buat sing jelegir. Saya pikir emang saya ini biasa apa pengantin sunat nih. Ini ceramah kagak mati urusannya. Belum uruf dipanggil kiai, juga belumlah uruf dipanggil ustaz. Sebab definisi ustaz, apa itu definisi? Sebenarnya saya kagak paham ini. Apa tahu definisi? Cuman roman-romannya itu omongan ngeloyoknya ke situ. Definisi ustaz
wa al-mahir fil ulumi, satu manusia yang telah menguasai 12 warna ilmu, kesohor ke awang-awang, kekoncara ke jana pria keilmuannya, itu baru ustaz namanya. Saya mah bukanlah kiai, juga belum layak dipanggil ustaz. Apa itu layak? Layak itu nama suku di Kalimantan. Layak itu maya. Saya hanya sebatas casingnya saja, saudara. Apa saudara tahu casing? Casing itu adalah ompol bocah, saudara. Saudara, casing. Casing mah bukan kalau kagak punya duit. Kalau kiai kagak urut, ustadz pun belum layak. Terus saya ini apa? Cuman ustadz. Lah emang beda. Bahasa Arab beda huruf, beda makna, saudara. Poro-poro bahasa Arab, bahasa Sunda beda dulu, beda huruf akan beda makna. Salah satu anugerah yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara kita tercinta adalah bahasa. Di negara lain cuman hanya beberapa beringkil bahasa. Beringkil, berak kali beringkil. Beberapa beringkil bahasa, tapi Indonesia ribuan bahasa tetap bersatu di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Itulah hebatnya Indonesia. Sunda, bahasa yang sangat elok sekali. Elok itu adalah di mana hujan akhirnya tanah jadi elok, saudara. Elok dunia. Sunda beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan burit itu beda. Burit dan birit pun beda. Apalagi birit dan burut itu beda banget, saudara. Nah, coba terjemah. Emang kalau burit apa artinya? Sore, burit tikus. Kalau birit bujur. Kalau burut turun berok, itu mah alias kondor. Ustaz guru itu pun diambil dari bahasa Sunda. Digugu, ditiru, digugu. Dengerin, ketika guru kita mengajar, ditiru. Contoh tuh akhlak guru yang baik. Itulah ustaz. Nah kalau ustaz pakai dal itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres ustaz. Buset, sekarang kagak deres bagaimana, lihat di dewek. Ustaz makan kemana-mana kagak. Mangkaning. Maaf ya, takut ada mangkaning ya. Habis bagaimana saya ngomongnya ini ya. Mangkaning ustaz mas hari-harian sesarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya itu-itunya udah be yang ada di kerja. Makanya tengetin ustaz jarang anak langkap belatak baik. Nah sekali lagi kalau nanti banyak yang salahnya mah itu mah gimana baik, maafin be ya. Sangat saya hormatin Kepala Desa Pasir Jaya, yaitu Bapak Lurah Muhyiddin SPD. SPD adalah titel Bapak Lurah. Kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Kalau kita bicara titel, sebenarnya semuanya lelaki pasti punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kata ganteng, pinter, kaya, saya yakin mualah aku ke perempuan. Sebab kagak punya titel. Sebab titel itu adalah titik ngeganteng. Ya, salah ngundang saya mah. Kiai bukan ustad, bukan. Ya. Ini mah bubaran maulid yang keingetan titel kayaknya. Sangat saya hormatin Ketua RW 06 Bapak Kusmantoro. Sangat saya hormatin Ketua Panitia itu Al-Mukarram Al-Ustad Badal Maghribi.
sangat saya hormatin Ketua Dekem PDKM tulisannya Medekem DKM Musola Al-Muhajirin Al-Ustadz Warto. Sangat saya hormatin. Saya mau ceramah baca ini doang ya. Bisa gue baru ngalamin nih. Gak dibaca kasihan boleh nulis. Jadi kayak bocah TK. Sangat saya hormatin guru kita Kiai Haji Asyif Izzuddin. Sangat saya hormatin. Kuat jam 12 nih. Baca ini doang gitu. Kiai Haji Badrus Salam. Sangat saya hormatin. Bener gue mau ceramah ya. Al-Ustadz Haji Martoyo. Sangat saya hormatin Ustadz Suhaimi. Sangat saya hormatin. Ntar kagak kesebut mengacung deh tunjuknya dah. Al-Ustadz, gue baru ngalamin kayak begini ceramah modelnya. Al-Ustadz Supriyadi. Banyak nyamuk. Sangat digulung nyamuk. Sangat saya hormatin Al-Ustadz Fatur Rahman. Nyok, kita doain nyok. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya dipanjangin umurnya, disehatin jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Emang apa sih Kiai Ustadz didoain biar pada panjang umur baik, kedengeran deh begitu. Apanan pada tahu dewek yang namanya kayak Ustadz saat ini barang langka. Keberadaannya sudah mulai punah. Percis kayak macan Sumatera. Jarang yang pengen jadi Ustadz. Calon presiden mah banyak, calon gubernur banyak, calon bupati seabrek-abrek. Apalagi calon dewan. Pemilu masih jauh, di fotonya udah ngejejer di jalan. Pajang-pajang, kadang tempelin di punan. Kalau udah dekat kan di kuburan tempelin. Kunti kali suruh nyolong. Emang kita pernah melihat calon ustadz, calon abuya, calon kiai yang fotonya dipajang di jalan? Ada gemu muludan rajaban, foto mubalik dipajang di jalan. Udah acara lupa panitia kagak ngebenahin. Mangkani angin lagi kencang baik, rebah pisan ketiup angin. Akhirnya ada yang mungut, ada yang pakai tutup jamban, ada yang pakai kepinding kandang kambing. Suek tuh panitia. Foto gue jadi banyak di jamban. Orang mau benahin apa ya? Bahkan ketika kita punya anak perawan, terus ada yang bogohon tuh. Ini bahasanya dihiji-hijiin ya. Ada yang bogohon, ada yang gemenon. Satu anak karyawan, satu anak pesantrenan. Coba dua calon menantu kita yang bakal kita terima. Apakah anak karyawan, anak pesantrenan? Karyawan. Karyawan jangan jawab, gue yang jawab karyawan. Makanya kita doakan semuanya guru-guru kita, para abuya, para ajengan, para kiai, para asatidz wal asatizah, semuanya Allah panjangkan umurnya, sehat selalu jasmani rohaninya, Allah kasih keberkahan serta kemanfaatan ilmunya. Juga yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi hadirin wal hadirat yang sama-sama mengharap syafaatul uzma baginda Rasulullah
Hadirin wal hadirat, di dalam kesempatan ini AA tidak akan banyak bicara. Kayaknya kagak sudi banget sih. Emang nggak boleh saya dipanggil AA. Ilok atuh. Apaanan? Di Bandung ada mubalik yang sangat tersohor, Aagin namanya. Atau bagian di sini ada Aabret namanya. Abret-abretan di sana. Hadirin wal hadirat, hikmah maulid. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kata Allah, anishkur li wa liwalidayk. Maknanya wallahu alam bimuradi. Hendaklah kamu bersyukur, hendaklah kamu berterima kasih kepadaku, kata Allah. Wali walidayk, dan hendaklah kamu berterima kasih, bersyukur terhadap ibu dan bapakmu. 2 poin dalam pertemuan ini. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerin sambil memakan gitu, gak apa-apa. Saya ini yang ngomong situ ngedengerin sambil memakan. Jadi gegares banget. Kapan bentetnya tahu. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan jadi tontonan. Makanya kata orang Wahabi, ini maulid ini bid'ah. Kadang kita yang salah. Maulid dan cuma sebatas seremonial doang, hikmahnya maka gak ada. Gimana mau ada hikmahnya, mau hadirnya nanya dulu. Itu nanti yang ceramahnya dari mana, rame apa kagak? Ya Ustaz dulu rame. Yang rame mah topeng gandut kemana? Dengan gue suruh mah bagus di sini. Kalau pengantin sunat. Kata Allah, berterima kasihlah kepadaku. Bersyukur. Kenapa kudu bersyukur kepada Allah? Lah, jangan pakai kenapa-kenapa, pikirin BDW. Nih, Allah kasih nikmat kita. Bisa kehitung, mual bakalan bisa kehitung. Kita sering mendengar ayat yang disampaikan oleh para khatib, para mubalik, para kiai, guru-guru kita. Mual bakalan bisa kehitung. Kalau kita bicara nikmat Allah, yuk kita tafakur tentang nikmat Allah yang ada di diri kita. Nih, kita dikasih mata sama Allah 2. Nikmat mata apa? Melek. Di saat melek kita akan melihat segala ciptaan Allah. No langit. Siapa yang bikinnya? Allah. Nih bumi yang kita diemin, yang kita dudukin, yang kita keihin, bodorin. Siapa yang bikinnya? Allah. Ada yang tahu jarak bumi ke langit? Kali orang setap desa Pasir Jaya pernah nganggur-nganggur ngemeterin? Agak. Dari mata tuh kita, di mana kita melihat segala ciptaan Allah supaya timbul ketauhidan kita bahwa betul Allah itu ada, sebab yang menjadi dalil adanya Allah wujudu hadhil makhluqat, ada ciptaannya, mustahil ada ciptaannya, tidak ada yang menciptakannya. Kagak masuk akal. Ada bau kentut, kagak ada yang kentut, kagak ngerti. Ilok bau kentut, masing-masing kagak ngaku. Siapa yang kentutnya? Bau kentut itu menjadi dalil ada yang kentutnya. Set maulid menikah kentut-kentut. Nih, dari mata. Di atas mata kita dikasih alis. Alis ini bulu. Fungsinya di mana hujan. Kalau nggak pakai cetok, nggak pakai payung, jangan langsung ngegerujuk ke mata. Alis ini bulu, saudara. Kalau kita bicara bulu, maaf ya, di diri manusia itu banyak bulu. Tapi bulu alis beda dengan bulu-bulu yang lain. Bulu yang lain dikerok, besoknya manjangin. Alis boro-boro dikerok, enggak dikeroknya segini-gini kene. Maha suci Allah yang telah menciptakan bulu alis yang tidak bisa memanjang. Kita tafakur, seandainya alis memanjang,
ada 2 meter tuh alis. Betapa ribetnya kita jalan tuh. Terus kita dikasih hidung sama Allah, ada yang mancung, ada yang pesek. Apa dibeda-beda sama Allah? Kali yang mancung bolongnya 2, ini mah pesek 1 wae. 2. Kenapa hidung kita bolongnya ke bawah, enggak nyungar ke atas? Coba kalau nyungar ke atas kalau hujan gede ya, lah ngerebek muka kita. Buat apa ini hidung? Menghirup udara. Kadang mata belum ngeliat, kuping belum ngedenger, hidung mah udah tahu duluan. Tuh, ini goreng jengkol nih. Tuh, mata belum ngeliat, siapa yang mau gorengnya? Ini mah nih enak kentut, ya kan? Ada yang pernah ngeliat kentut belum? Kali itu kentutnya warnanya merah, hijau. Oke, sekarang kita bicara kentut ya, maaf. Kentut nikmat apa bukan? Nikmat. Seandainya kentut sama Allah di stop, jangan lama-lama. 5 hari nih, kembung perut kita. Datang ke rumah sakit, tanyain, dari mana kok? Dari itu, dari Bukit Kiara, Perumahan, Tasik Jaya. Ya, ada apa ya? Berobat dokter. Apa yang dirasa? Perut saya udah 5 hari nggak bisa kentut. Perut saya kembung. Oh jadi dari Bukit Kiara, dari Bukit Kiara kemarin mau ngedon kentut? Iya. Kalau di rumah sakit mah bayar kok. Gue hidang, gue bayar berapa duit sih sekali dut? Man ini obatnya kagak diminum, dijajali dari bawah-bawah. Orang apa-apa yang penting gue waras. Malu-malu tuh dokter perempuan, gue perempuan. Iya dah kalau memang begitu, ayo nengkurap. Akhir roknya itu disingsatin. Selempangnya dibetein apa? Dibetein. Dokter tuh kesimak, subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah menciptakan ini pantat. Ini pantat buat perlap-perlik begini. Pantat buat keramik begini. Pantat apa batu pancawarna ini? Dibebesin bes, reaksi obat nggak lama dut. Sekali dut gope, bayar dulu kok. Tuh gue bayar, tuh gope dokter. Dokter, masih kembung baik, gue pengen ngentut lagi. Lalu bayar lagi. Dibebesin lagi, dut lagi wae. Udah berapa duit? Udah 1 juta, baru berapa dut? Baru dut. Baru dut aja udah 1 juta. Coba kalau ngejurut tut, ayo. Tut. Habis duit kita gara-gara kentut. Nah, semua nikmat yang Allah berikan, kata Allah, kita wajib mensyukurinya. Dalam ayat lain, la in syakartum la azidan. Kalau bersyukur akan aku tambah. Tapi kalau tidak bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Timbul ancaman Allah. Tunggu tanggal mainnya. Saudara, maaf. Kenapa negara kita selalu dilanda bencana yang tidak ada henti-hentinya? 2004 Aceh dilanda bencana gempa yang disertai tsunami pada waktu itu. Yang kekuatan gempanya 7,4 meter apa berapa? Ratusan ribu yang mati. Itu baru 7,4 meter. Coba kalau segantang. Bulas orang Aceh. Orang kita kagak sadar-sadar. Akhirnya Sulawesi, Palu dilanda bencana gempa tsunami, banyak yang mati. Kagak sadar kene baik kita. Akhirnya dikasih penyakit corona. Ketika Allah kasih corona, apakah kita semakin dekat kepada Allah? Semakin dekat, semakin jauh. Semakin jauh buktinya banyak musola yang dikunci, banyak masjid yang digembok, sholat Jumat dibubar-bubarin, pengajian dibubar-bubarin dengan alasan corona. Kenapa saya berani bicara begini? Udahan coronanya ke. Kalau masih corona mau berani ini di borgol bisa gua. Lah kita mengikut baik pada waktu corona, orang Islam gampang diatur. 3M pada waktu itu kita mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak,
suruh divaksin kita. Udah gua berapa kali ditojosin wae. Yang terakhir booster. Habis booster nanti antena. Kita jangan nyalain orang lain, kita jangan nyalain alam, kembali kepada bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, karena intinya kita ini enggak pandai itu doang, saudara. Kalau bersyukur akan aku tambah. Kata Allah, berterima kasihlah kepadaku dengan melaksanakan aktivitas ibadah. Itu namanya wujud syukur kita kepada Allah. Yang kedua, wali-walidayk, berterima kasih terhadap kedua orang tua. Enggak termasuk berterima kasih kepada Allah. Senajan nih jidat kita hitam alabatan pantat monyet, kebanyakan sujud, tapi kita teledor sama orang tua, percuma tuh ibadah kita. Kenapa kita kudu bersyukur sama emak sama bapak? Jangan pakai kenapa-kenapa. Orang tua mah banyak jasanya, gak bakalan bisa kebayar jasa orang tua. Apa-apa anak, anak mah bosan. Saya mau nanya, apakah kita udah pantas disebut anak yang berbakti sama emak sama bapak? Udah pantas belum? Udah pantas belum? Belum. Kita mah kadang lebih sayang sama orang lain ketimbang orang tua dewe. Lebih hormat ke bendera ketimbang orang tua dewe. Bendera mah hormat, bendera mah bapak juga dihormat. Orang tua nggak ada bosannya, apa-apa anak, apa-apa anak. Anak mau bosan ngurusin orang tua. Neng tong antar emaknya, antar kemana mak? Ke klinik. Emang apa emak? Oh emak meriang wae tong, takut kena tampok. Yaelah emak segala suntik, duit lagi langka begini emak, suntik-suntik tuh. Mau waras ini udah tua, suntik mati ya emak mau. Dulu mah kita lagi orok nih, mata nggak bisa melek, dirapot sama belek. Bagaimana emak sama bapak menghilangkan belek yang merapat mata kita? Diletakin, dijilatin, dilamotin. Berarti yang tahu rasanya belek emak sama bapak. Apakah kita pernah ngeletakin belek emak? Pernah ngeletakin belek bapak? Kagak, jember kita mah. Boro-boro ngeletakin belek emak, belek bapak. Emak bapak sakit ngebojot lagi di kasur, aral ngurusin orang tua. Abrak-abrakan ke kebun orang nyariin daun kelor, mungkin tahu. Dikeprak-keprak awak emaknya sehari 3 kali pakai daun kelor. Tujuannya apa? Biar buru-buru mati. Jangan pakai daun kelor, orang tua sakit kagak mati-mati mah. Dikeprakinnya pakai batang kelor apa? Segede betis berdikit mati gak? Orang tua mah apa-apa anak, apa-apa anak. Makanya kudu berterima kasih sama emak sama bapak, ya begitu jasa orang tua. Orang tua mah bisa kerja rumah buat anak, beli kebun buat anak, beli sawah buat anak, beli mobil juga buat anak. Apakah anak bisa kayak orang tua? Anak mah bisanya ngejual rumah orang tua, ngejual kebun orang tua, ngejual sawah orang tua, ngegadein mobil orang tua, berantem sama saudara dewek ngerebutin bandak orang tua. Kan ini hikmah maulid. Kata Nabi, ridhonya Allah ada di ridho emak sama bapak, murkanya Allah dia ada di murka emak dan bapak. Orang tua nggak ada bosan ya ngasih sama anak. Nah, saya mau nanya semuanya, pernah nggak ngirimin beras sekarung buat emak sama bapak? Pernah kagak? Kagak. Yang jawab, gue jawab kagak. Sokan nganterin kue sama orang tua, sokan berapa tahun sekali? Setahun sekali. Kue apa? Rengginang, kembang ros, sama akar kelapa, buta. Orang tua nggak ada giginya, kasih akar kelapa.
mau dimakan ya kayak direndam di ember 40 hari 40 malam. Orang tua mah gak ada bosennya, apa-apa anak. Apalagi emak kita, kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki emak. Tahu kaki bapak mengapa tahu? Rombe pun kali ya. Ilok, buset ilok. Gua kentar sama gua periksa. Assalamualaikum, salam dari mana lu tong? Pas maulid mak di Al-Muhajirin. Mak kata Ustaz tadi katanya surga ada di bawah telapak kaki emak. Coba maaf mak angkat kaki emak. Terus. Gak taunya emaknya tas ngencing. Lupa belum pakai celana, ya Allah emak. Kok surga begini mak? Surga balak emak. Ya pantas sudah ada di bawah telapak kaki emak, jasa emak lebih banyak ketimbang bapak. Emak ngidam. Mangkanin. Yang namanya ngidam kudu diladenin, kalau kagak ntar bocahnya ngiler, ngelai. Pak, enak banget pak. Lihat papa kayak enak. Pengen yang asem-asem pak. Sabar ya ma, papa mau nyariin ke pinggir rumah, doain. Pengen apa lagi ma? Pengen ayun-ayunan di atas tower. Berapa bulan ibu mengandung? 9, bahkan ada yang lebih. Yang paling berabe ketika beranak. Nggak sedikit perempuan yang mati ketika beranak. Betul? Nggak sedikit perempuan yang dibelek perutnya, disesar. Demi apa? Demi keselamatan anaknya. Padahal anaknya belum tentu hormat ke emaknya. Bahkan ada satu kampung, ada satu cerita di daerah kampung kagak ada bidan. Ada perempuan beranak. Mangkaning malam hujan, mangkaning. Bang, perut saya mules banget bang. Berak atuh neng. Mules ini mah beda, mulesnya tengok dukun beranak. Lari tuh lakinya, nengok dukun beranak. Assalamualaikum. Salam siapa di luar? Saya mak. Ada apa datang malam-malam gerimis-gerimis kemarin? Mak, tolongin aku bini saya mak. Ngapa bini lo? Bini saya perutnya mules. Lah bini lo perutnya mules pakai nangis di gua sih. Mau berak kali. Mau beranak mak, masih berak nengok emak. Ilok, buset ilok. Sebelum saya nengok emak, saya periksa emak, saya singsatin rok bini saya nongtot pala orok, halo babak begitu. Oh iya berarti mau beranak ya? Iya. Udah tuh bawain perabotan gua tuh. Bawain sampai ke rumahnya. Mana tong bini lu? Mak di dalam kamar. Udah mak masuk mak. Neng mau beranak lu? Iya mak. Ayo naik keranjang. Tong, lu jangan bengong wae, angkat bini lu keranjang. Bengong bae lu. Iya mak, angkat. Ini lo kagak kuat lo. Iya mak. Biasa we atuh mau sewa pe mama. Bantalin palanya. Iya mak, iya udah. Lu mau kemana? Tahu mak. Kadang-kadang kan kalau bini beranak laki kagak pernah rubuh ya. Udah lu jangan kemana-mana. Naik lagi lu keranjang, branding sama bini lo. Lah. Ini bagaimana maksudnya mak? Dengerin. Gua mau ngedidik lu Tom. Dulu
emak lu ngeberanakin lu kayak begini antara hidup dan mati. Makanya lu sekarang berendeng sama bini lu supaya lu sayang juga sama bini. Enak bebarengan sama bini lu. Yang menderita bini doang. Iya mak. Ya udah berendeng. Kalau nggak diikutin gua tinggal pulang lu. Ya mak. Ayo neng, gue beranak mau buka celananya. Buka. Buka lagi celana lu tong. Lepas ke saya mak. Kan lu pakai kain, pakai sarung. Sekarang bini lu lagi menderita, kudu sependeritaan apa sama bini? Iya dong mak. Aduh, gua ini aturan begini amat ya. Ayo neng, mau beranak, bedangkak, bedangkak lagi lu tong. Iya mak, bedangkak. Ayo neng ngeden, kagak keluar. Kagak keluar. Gulog. Ayo lu tong ngeden. Berak bisa. Ayo neng, tadi pala orok udah ngelebat. Ayo napasnya biar panjangan. 1, 2, 3. Terus tuh. Begitu mau dipegang sama tangan Mak Praji, jual gledek, mati lampu. Mak Praji tangannya kerawat. Allah, mana pala orok itu, rampak rempet, mana pala orok. Nggak taunya salah ngerogoh, malah ngerogoh ke sarung lakinya. Nah kena nih pala orok sama gua nih sekarang nih. Ya Allah, ini bocah palanya begini emen ya. Ditarik sekencang-kencangnya. Aku yang ngejerit lakinya, aduh mak, aduh. Lah ngapain lu ngejerit tong? Ini pala apa yang gua duduk? Itu bukan pala orok mak. Pala apa ya ini kayak begini emen? Pala kobra itu mah. Pengorbanan seorang ibu. Habis beranak, emak itu bikin enteng, bikin berat tugasnya. Bikin berat. Ditetein dengan penuh kasih sayang, ditimang melulu, nang ningkung, anak ketapah, lah kenal sama anak bebek, laja emak, jahe nurut, manikatek. Demi Allah nggak katep ini, bocah menicebrik begitu. Berapa tahun mak kita nyusuin kita? 2 tahun mak kita netein kita. Hayu mau doraka sama orang tua. 2 tahun mak kita netein kita. Berarti darah yang ngocor di awak kita air tete mak kita. 2 tahun mak kita netein kita. Kembali sama kita semua, apakah kita bisa netein mak kita? Besok samperin kok emak. Assalamualaikum. Salam. Mak sehat mak? Sehat. Ada apa lu neng kemari? Kangen emak sama emak. Lu sedih ngapa sih neng? Ingat sama emak. Mak, saya mau nanya ya sama emak. Nanti jawab ya mak. Emang lu mau nanya apa? Iya nanti jawab. Dia mau nanya apa? Emang emak dulu ceritanya sedih. Emang emak dulu netein saya pak. Pertanyaan yang nggak pantas kan ya. Emangnya pelakap anak gua jadi sinting begini. Nanya yang enggak. Mak, jawab ngapa mak pertanyaan saya? Emang benar dulu mak netein saya?
Katanya 2 tahun saya nete di emak. Emak nete saya 2 tahun. Bener gak mak? Emaknya tetap diem. Emak jawab apa mak? Karena ditanya melulu akhirnya emaknya jawab. Apa kata emaknya? Iya. Dulu gua nete lu neng. 2 tahun gua nete lu. Malah bukan lu yang gua tetein. Bapak lu gimana? Sebelah lu, sebelah bapak lu. Apa kagak bisa nganggur gua? Dikerobetin wae utang gua. Loh, gua kumpul-kumpulin utang gua, bangkit utang ada kali 3 karung. Lu makin nanya begitu emang apa, Neng? Maafin saya, Mak. Maksud saya begini, Mak, dengerin sama Emak. Mumpung Mak masih hidup, mumpung Mak masih ada. Saya pengen membalas jasa Mak. Sedikit, Mak. Takut Mak pengen nete. Ayo, Mak, mau nete, Mak. Kira-kiranya mau apa kagak, Mak? Mau bakal mau. Kata emaknya najis, gua nete di lu. Berterima kasihlah kepadaku, kata Allah, dengan melaksanakan aktivitas ibadah. Yang kedua, berterima kasih terhadap kedua orang tua. Ini kudu seimbang. Berterima kasih sama orang tua doang tanpa berterima kasih ke Allah sama baik, enggak termasuk berterima kasih. Saudara, zaman sahabat dulu ada seorang sahabat yang bernama Alqamah, orang kaya raya dermawan rajin ibadah. Tapi ketika mati Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Gara-gara apa? Gara-gara durhaka kepada emaknya. Maka oleh karena itu saudara, mumpung kita masih hidup, enggak ada kata terlambat. Ketika seorang sahabat bertanya ke baginda Rasul, "Ya Rasulullah, emak dan bapak saya sudah meninggal. Apakah saya bisa berbakti kepada emak bapak saya sementara emak bapak saya sudah meninggal?" Kata baginda Rasul, "Bisa. Dengan apa? Jadilah orang yang soleh." Terus apa lagi ya Rasul? Beramal solehlah, bersodakoh, berjariahlah, pahalanya buat emak, buat bapak. Hari yang yang berbahagia, karena ini saya ntar subuh ada pengajian, juga udah setengah 11, jangan sampai ntar kita kewajiban kita subuh kesiangan. Ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Para abuya, para ajengan, para kiai, para ustadz, maafin saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, maafin saya. Panitia, maafin. Oh iya panitia, mohon maaf, saya mau makan dulu, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin makan? Belum tentu ditawarin makan. Mudah-mudahan apa-apa yang tadi saya omongin ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.